Prihandini menulis di womantalk.com, sahabat Pilar. Bercerita tentang 3 tahun lalu. Bukan 3 tahun lalu karena cerita ini ditulis di 2017. Artinya kurang lebih peristiwanya terjadi di tahun 2014. Saat itu narasumber bekerja di sebuah perusahaan yang berkantor di sebuah gedung yang terletak di areal protokol Jakarta. Meski kelihatan masih kokoh, narasumber tahu bahwa gedung yang memiliki 18 lantai ini termasuk salah satu gedung tua di ibu kota. Ada 4 lantai area parkir di basement gedung tersebut. Ada pula tempat parkir di sekitar area gedung yang terbuka. Narasumber ingat benar kejadian itu terjadi sekitar pertengahan bulan Desember. Saat itu harus lembur hingga tengah malam karena ada laporan akhir tahun. Narasumber sempat cuti di awal bulan karena harus mengurus pernikahan adiknya, dan akibatnya pekerjaan menumpuk deadline di akhir bulan dan harus lembur berhari-hari. Saat itu narasumber ingat hari ketiga lembur, dia baru menyelesaikan tugasnya lewat tengah malam. Dia harus pulang kurang lebih pukul 2 dini hari. Saat itu narasumber lembur bersama 3 orang teman lainnya. Salah seorang teman, sebut saja namanya Doni, dia turun bersama menggunakan lift menuju basement. Doni keluar di lantai B1, sedangkan narasumber parkir di lantai paling bawah, yaitu B4, karena ada 4 lantai parkir kan ya di basement. Mobilnya ada di sebuah tempat di dekat pojokan yang agak gelap. Beberapa hari terakhir ini memang cuaca selalu hujan sepanjang hari, sehingga narasumber malas untuk parkir mobilnya di area terbuka karena pasti nanti akan kehujanan. Walaupun ngambilnya gampang gitu, tapi resikonya itu aman, gak kehujanan, tapi ngambilnya repot, harus ke dasar basement. Narasumber berjalan santai menuju mobil sambil ngecek handphonenya, pesan-pesan yang belum sempat dia baca. Beberapa mobil masih nampak ada di area parkir, dan setelah meletakkan tas di kursi sebelah kemudi, pandangannya kembali teralih kepada ponselnya. Ada pesan masuk, dia baca sambil ngidupin mesin mobil. Nggak terlalu fokus sih sebenarnya, dan nggak terlalu repot juga ya karena memang suasana udah sangat sepi. Tapi ketika sekali tatapan narasumber mengarah ke depan, betapa terkejutnya ketika melihat ada sosok putih berdiri tepat di depan mobilnya. Hanya sekelebat lalu sosok itu langsung lenyap. Narasumber pun segera tancap gas pergi dengan tubuh yang gemetar. Dan kisahnya tidak berakhir di situ, sahabat Pilar. Keesokan harinya, narasumber berusaha untuk mencari parkir di tempat lain. Sialnya saat itu hujan deras. Nampaknya semua orang nggak ada yang mau parkir outdoor. Semua mau di basement. Narasumber juga datang agak kesiangan karena terjebak macet. Semua tempat parkir di luar udah penuh. Lalu narasumber mencoba untuk mencari tempat kosong di basement. Entah ini keberuntungan atau kesialan, ada sebuah tempat kosong yang lokasinya hanya berjarak kurang lebih 4 mobil di tempat parkir kemarin. Kali ini posisinya bener-bener mojok. Karena udah kepepet ya, daripada gak dapat tempat parkir, akhirnya parkirlah di tempat itu. Lembur lagi, sampai lewat tengah malam lagi. Kali ini narasumber lembur dengan seorang teman bernama Hani.
Ketika sudah lewat jam kantor, sebenarnya narasumber udah berpikir, apa gue pindahin dulu aja mobilnya kali ya? Karena kan lokasi parkir udah cukup sepi ya, sudah banyak karyawan lain yang pulang. Sempat berpikir untuk mindahin mobil gitu ke area B1 biar nggak usah jauh-jauh ngambil ke basement 4 gitu, di bawah banget. Tapi tepat pukul 8, bos yang masih ada di kantor ngajak untuk ikut meeting via Skype dengan salah satu klien penting di Texas. Meeting berlangsung serius, lalu bosnya pulang, udah rencana mindahin mobilnya lupa. Baru pada saat pulang keingetan, ya mobil belum dipindah. Basement 4 nih. Mau minta diantar Hani, gak enak. Dia ibu-ibu yang baru lahiran gitu ya, masih harus menyusui, harus buru-buru pulang. Minta ditemenin satpam, gak mungkin karena satpam juga sibuk ya. Karena selepas lembur dia harus mengecek semua ruangan di lantai-lantai atas. Akhirnya narasumber memberanikan diri turun sendiri ke basement 4. Artinya udah di basement 4 ya, paling bawah banget. Dadanya sudah berdetak kencang. Dia mulai membaca doa karena pengalaman kemarin ya, ada sosok putih berkelebat di depan mobilnya. Kunci mobil udah di tangan, buru-buru masuk, siap pulang. Beberapa langkah lagi siap menuju mobil, jantung narasumber nyaris berhenti berdetak ketika sosok perempuan dengan wajah yang pucat dan kotor menatap dengan tatapan matanya yang tajam, nampak melayang di sudut ruangan. Selama beberapa detik, narasumber terpaku. Dia tidak tahu haruskah dia balik arah, masuk lagi ke lift, atau buru-buru masuk ke mobil, karena sosok itu nampak di sudut tempat parkir. Dengan setengah berlari, narasumber segera masuk ke dalam mobil. Dia nggak berani lagi noleh ke arah pojokan di mana dia lihat sosok wanita melayang itu. Dengan tangan gemetar dia ngidupin mesin mobilnya, baru nekan pedal gas. Sosok itu nampak melayang muncul di samping jendela mobilnya. Narasumber merasa seperti tulang belalangnya lepas dari tubuhnya, lemas sekali. Belum selesai sampai di situ, sosok itu tiba-tiba menembus pintu mobilnya, masuk ke dalam, kemudian menatap berhadapan wajah dengan si narasumber. Hatinya berusaha untuk merapalkan doa yang dia bisa, berharap untuk sosok itu cepat lenyap. Beberapa detik bertatapan muka dengan wajah pucat dan kotor dengan tatapan tajam itu, sosok itu perlahan menghilang. Tapi samar-samar telinga narasumber mendengar suara bisikan lirih sambil terisak. Suara seorang perempuan yang meratap perih
sambil berkata, "Saya cuma ingin anak saya kembali. Saya cuma ingin bawa anak saya pulang. Saya mau anak saya."